Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jami'il malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jami'il awliya'illahi shalihin wal ulama'il 'amilin. Khususan la hadri muallif hadzal kitab asy-syekh al-imam al-'allama al-mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa man 'allamani wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'ni darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa bi niyyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal ulumihim wa nafahatihim fi dini wad dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dini wad daraini amin. Al-babul awwal. Coba kamar hama baca. Adama an-naf'a bihi wa bi barakati يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران. رواه البخاري. وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري في صحيحيهما. Nah, sampai situ dulu, makasih. Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Kita masuk nih dalam kajian tentang penjelasan tentang adab-adab
fi adabi hamalatil Quran, mereka yang menghafal Al-Quran. Tapi ini bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi, pada penjelasan dari keutamaan membaca Al-Quran wa hamalatihi, dan menghafalnya, jadi membawa Al-Quran. Jadi ini tentang keutamaannya. Abe yakin betul setelah kita ngaji bab yang pertama ini akan Allah berikan kepada kita insya Allah sebuah semangat, kecintaan, kerinduan bersama Al-Quran yang berlebih. Karena kita perlu untuk itu. Orang kalau misalnya tahu tentang keutamaannya pasti akan semangat. Orang berobat ke rumah sakit, tahu dia bahwa dokternya orang hebat, pengen sembuh, ngeluarin duit, dibela-belain. Karena dia tahu ini dokternya dokter terkenal, dokter yang punya pengalaman. Apalagi ini disampaikan dari firman Allah dan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, biar hilang rasa malas kita, hilang ketakutan kita, hilang kebiasaan kita ngeremehin tentang Al-Quran. Jadi ini tentang penjelasan dari keutamaan membaca Al-Quran wa hamalatihi. Qala Allahu azza wa jalla, telah berfirman siapa Allah azza wa jalla, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yatluna yang mereka membaca kitab Allah, kitab Allah yakni Al-Quran. Jadi bayangin nih, amalan kalian di sini aja nih, pada saat kita buka mushaf Al-Quran tengah malam, kemudian kita baca Al-Quran sendirian, kita lagi baca Al-Quran, ini diceritain tentang engkau saat bersama Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan sholat. Bagaimana kalau kemudian ini digabungkan, kau membaca Al-Quran dan engkau saat bersamaan sedang mendirikan sholat? 2 poin kita dapat. Jadi pada saat Bang Habibie tengah malam sholat, Allahu Akbar, kemudian membaca juz 1, juz 2, juz 3 atau juz berapa aja, masuk nih dalam 2 kategori, dua kriteria yang kita diceritakan dalam Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan sholat. Karena memang Mbah Mufid pesan betul kepada santri-santrinya, kalau udah hafal Al-Quran mau berapa juz aja baca ya dalam sholat malam baca. Pesan betul sama beliau. Rupanya ini alasannya diantaranya, supaya engkau mendapatkan pujian di dalam Al-Quran. Dan pada saat engkau bersama Allah, dalam sholatmu bersama Allah, supaya engkau mendapatkan pujian di dalam Al-Quran. Dan pada saat engkau bersama Allah, dalam sholatmu bersama Allah, dalam sholat sambil membaca Al-Quran. Beliau melihat di sebelah kiri, sisi kiri ada Umar ibn Khattab, juga dalam keadaan sholat dan membaca Al-Quran. Karena ini adalah cara orang cerdas. Nanti kita akan lihat, ente kagak bakal dapat kesusahan, gak bakal dapat kesedihan kalau melakukan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang ngejamin langsung Allah. Dan begitu amalan para sahabat, santri-santri baginda Rasulullah, begitu amalan orang-orang soleh terdahulu, begitu amalan orang-orang yang dia yakin bahwa segala sesuatu dalam pengaturan Allah. Dia datang kepada Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, baca Al-Quran, yang sering kalian lakukan, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat. Itu kenapa kita menghatamkan Al-Quran dalam sholat kita. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan
mimma razaqnahum, akan sesuatu yang kami telah berikan rizki kepada mereka, sirra wa alaniyah, dalam keadaan sirron sembunyi, wa alaniyah dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, itu mereka mengharapkan perniagaan lan tabur, yang tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah rusak. Kita lihat di bawah nomor 2, tijaratan lan tabur ay lan tahlik wa tafsid, enggak bakal rusak, enggak bakal dia menjadi hancur binasa. Jadi ini ada 3 resep dari Allah. Ya Bang Munib, siapapun kalian, kalau pengen mendapatkan keberuntungan dan tidak akan pernah binasa, ini 3 resep dari Al-Quran. Dan 2 resepnya kalian udah kerjakan. Innalladzina yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Kemudian nanti kalau kalian punya rezeki, nggak nungguin banyak, kalian bersedekah dengan sembunyi maupun terang-terangan. Bila itu 3 hal dilakukan, maka kata Allah dalam Al-Quran, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak akan binasa. Kan kebanyakan orang ngandelin tentang logikanya. Pada saat mereka berusaha gitu dengan tenaganya, tetap ada batasnya. Tapi kalau kita mengandalkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, 3 hal ini bakalan jadi orang senang semuanya, Kak. Ingetin ini ayat Al-Quran, kebenarannya mutlak. Masa kita lagi kagak percaya sama Al-Quran? Kan setiap orang pengen hidupnya senang, betul apa enggak? Pengen hidupnya berlimpah, harta, bahagia, betul. Ini ada resep dari Al-Quran. Ente baca Al-Quran, ente mendirikan sholat, ente sedekah. Sedekah dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Jadi nggak ada orang yang bakhil kemudian jadi orang hebat, jadi orang bahagia, nggak ada. Ini 3 hal, Bang. 2 udah dilatih di pesantren, membaca Al-Quran dan mendirikan sholat. Membaca Al-Qurannya apalagi dalam sholat, menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Apalagi kalian kalau bener sayang sama orang tua, kalau pengen bener ngedoain orang tua, bangun malam doain orang tua kita. Baca tuh sambil kita berlinang air mata. Ya Allah, ini saya lakukan karena ingin berterima kasih kepada kedua orang tua. Dia orang tua kita, bapak dan ibu kita yang susah payah mikirin. Mereka gak cerita, Kak. Abe gak pernah cerita kepada Bang Hilmi, kepada Bang Aji, kepada Mpom Isla, kepada Bang Abdan. Gak pernah cerita tentang bagaimana kesusahan kita, supaya usaha kita supaya terpenuhi biaya pendidikan, biaya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nggak pernah cerita. Orang tua yang manapun mereka tidak akan bercerita. Tetapi inilah yang mereka lakukan, karena mereka ingin melihat senyuman di wajah anak-anaknya. Puyeng mereka tengah malam, mereka diskusi. Bapak kita, ibu kita diskusi, ngobrol, nyari jalan keluar. Bagaimana ini urusan anak kita? Dia diskusi. Suami bapak kita nangis, emak kita nangis. Harus ketemu jalan keluarnya. Dan itu gak cerita kepada kita. Itu yang kalian perlu tahu. Kenapa Abe menyampaikan ini? Karena itu yang Abe lakukan. Karena itu semua orang tua lakukan. Mereka bahkan tidak pernah memikirkan kebahagiaan tentang diri mereka, asal mereka bisa menciptakan kebahagiaan pada anak-anaknya. Makanya sekarang kalian dibiayain orang tua, ngumpulin duit supaya bisa ngirim buat bayaran, buat kebutuhan. Karena itu balas mereka dengan doa di waktu malam. Ya Allah, berikan kemudahan kepada orang tua kami. Abe kebayang waktu Abe belajar, apalagi orang tua Abe tuh di masa itu duit lagi susah. Satu yang gak pernah Abe lupa,
tahun 95. Abe kuliah waktu itu semester 5. Sakit parah. Abe dari Ciputat pulang dibawa pakai taksi. Dan Abe udah pada saat itu udah demam tinggi. Udah nggak sadar. Terus kemudian sadar lagi. Itu yang namanya Abe punya orang tua, engkong. Itu sampai nangis nyari pinjaman mobil. Mau bawa Abe ke rumah sakit. Sampai nangis. Abe punya orang tua, Abe Haji Mat Haji. Itu sama air mata jauh. Orangnya nggak gampang nangis. Tapi begitu melihat Abe dalam keadaan sakit, beliau sambil nangis. Itu yang Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina. Dia yang punya mobil itu sampai itu Haji Sarno. Itu kalau Abe habis khutbah khutbah Jumat, itu beliau selalu meluk Abe. Beliau nangis karena beliau ingat itu. Dulu yang punya mobil baru beliau minjem, dibawa ke rumah sakit, nggak punya duit, tapi dibawa ke rumah sakit yang kala itu paling keren. Dulu namanya Mitra Keluarga yang ada di Jatinegara. 8 hari Abe dirawat, udah gak kenal orang. Dan itu Abe ingat betul bagaimana orang tua, seorang ayah, seorang ibu, mereka tidak akan pernah menyerah untuk berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kalian perlu ingat, biar pada saat kita belajar gitu, kita belum bisa membahagiakan mereka dengan harta, paling enggak kita berusaha untuk menjadi anak yang tidak mengecewakan mereka. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia nggak bakal bisa berterima kasih kepada Allah. Nggak bakal bisa. Apalagi dia nggak bisa berterima kasih sama orang tua, bahkan menyalahkan orang tua. Ketahuilah orang tersebut orang yang tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Nah, kalian disampaikan dalam Al-Quran, udah diceritain kerjaan kalian baca Al-Quran, tinggal ditambahin wa aqamus sholata, mendirikan sholat. Jangan cuma 5 waktu, tengah malam bangun. Ini kayak Bang Muni, Bang Habibi, nggak nyerah orang tuanya. Cerita sama Abe, pengen tetap anaknya belajar ke luar negeri. Apakah mereka bercerita tentang kesusahan mereka pada saat mengumpulkan uang buat ngebiayain anaknya ke luar negeri? Enggak. Tapi apakah mereka nyerah? Enggak juga. Mereka akan terus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Ya Bang Munib, sholat, bangun, doain. Nanti orang tua ketemu rezekinya. Semuanya kalian. Jangan dikira kalian tidak mempunyai efek. Orang tua kalian akan semakin mendapatkan keberkahan, karena uang yang dia dapatkan buat anaknya yang sedang belajar, ibadahnya rajin, baca Al-Quran. Jadi kalau sayang sama orang tua, kalau pengen membahagiakan orang tua, jangan nungguin nanti kalau udah bisa nyari duit. Sekarang bisa kalian wujudkan itu. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini Allah yang menjamin enggak bakal dia mendapatkan kesusahan, kebinasaan. Enggak. 3 hal doang kerjain, apa susahnya? Liwafiyahum ujurahum, supaya menyempurnakan siapa Allahum akan mereka, ujurahum akan pahala mereka, upah mereka, wa yazidahum, dan supaya menambahkan siapa Allahum kepada mereka, min fadlihi, dari karunia Allah. Yang bikin kaya Allah, yang bikin miskin Allah, yang mempunyai harta kekayaan semua yang ada di langit dan di bumi adalah Allah. Kalian kemudian datang kepada Allah karena Dia yang nentuin semuanya. Wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur.
Sesungguhnya Allah itu maha mengampuni dan maha berterima kasih. Artinya berterima kasih setiap hambanya melakukan ketaatan, Allah bakalan bayar. Bahkan orang yang gak melakukan ibadah masih Allah kasih rezeki. Masa kita yang baca Al-Quran tengah malam duduk 2 jam bersama Al-Quran, yang lain lagi pada asik dengan tidurnya, yang lain lagi pada asik buang-buang waktunya, kita lagi bersama Al-Quran, kemudian dibiarkan. Enggak, nih ayatnya, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Ya, surat Fatir ya. Coba Kak, dibaca sekali lagi Kak, ini ayat Kamar Hamah, dibaca yang enak nih ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah nggak kepengen kita susah, Allah nggak kepengen. Dan Allah begitu sayang sama hambanya. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Nggak bakal susah dirikan sholat, nggak bakal susah sedekah dengan sesuai kemampuan kita. Sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah yang janjiin, garis bawahin Kak, garis bawahin Bang, yarjuna tijaratan lan tabur. Ini orang yang pengen betul mendapatkan jaminan dari Allah, supaya perniagaan mereka tidak akan pernah bangkrut, nggak bakal pernah binasa, nggak bakal pernah rugi. 3 hal ya dicatat tuh: membaca Al-Quran, mendirikan sholat, kemudian sedekah. Makanya kalau kalian punya duit gitu ya, jangan nggak nungguin mesti banyak. Setiap hari sedekah 1000 aja 1000. Kita nggak tahu dari lempengan yang mana yang kemudian Allah ridho ibadah kita. Tapi paling nggak ada usaha kita. Baca Al-Qurannya udah, sholatnya udah, tinggal sedekahnya. Kan dari orang tua, pahala orang tua juga jadi ngalir tuh, dapat terus. Setiap hari kita sedekah 1000 perak. Apa gedenya 1000 perak? Tapi di hadapan Allah, hal itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang yakin dengan Al-Quran. Makanya di pesantren diajarin betul berbagi. Di antaranya sedekah itu, beli makanan, makan bareng. Dikerjain ya Kak, Bang, 3 hal nih Bang, biar jadi orang besar semuanya. Kalau kalian nanti jadi orang besar semuanya, bakalan banyak orang yang mendapatkan manfaat. Bakalan banyak orang yang bakalan tersenyum dari lantaran kebaikan kalian. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan berhenti punya cita-cita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat orang. Jangan mikirin diri sendiri. Kalau cuma mikirin diri sendiri, anak istri cuman itu doang. Orang Yahudi juga begitu. Biar bisa berangkatin haji orang tua, berangkatin umroh,
setiap bulan biar bisa ngasih orang tua, bisa bahagia, walaupun itu tidak pernah diharapkan oleh orang tua kita, walaupun itu tidak akan pernah menyentuh sedikit pun kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita, tapi kita berharap bisa melaksanakan perintah Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baik. Warawaina, bismillahirrahmanirrahim, warawaina, dan telah meriwayatkan siapa kami, yakni Imam Nawawi dengan guru-guru dari apa yang beliau dapatkan dari hadis itu, an Utsman bin Affan, sampainya kepada Utsman bin Affan. Ini level sahabat. Utsman bin Affan nih orang yang kaya juga, ahli ibadah juga, sampai malaikat malu, malaikat Jibril malu sama Utsman bin Affan. Malu. Kayak apa kedudukannya? Karena ini Utsman bin Affan orang yang sangat dermawan. Utsman bin Affan adalah anak yang paling berbakti sama orang tua. Jadi para sahabat itu terhadap ibunya, para sahabat itu melihat siapa yang paling berbakti menyenangkan orang tua. Apakah Utsman bin Affan, apakah Harithah bin Nu'man? Nah, ini dua-duanya nih. Utsman bin Affan kalau mau keluar rumah itu dia selalu mampir ke rumah ibunya. Wahai ibunda, adakah yang bisa kulakukan untukmu? Setiap pulang beliau juga nyari ibunya. Wah, mudah-mudahannya kalian jadi anak yang berbakti sama orang tua. Terutama yang laki, senengin, ingetin kita pernah numpang 9 bulan lebih di rahim emak kita. Ingetin tuh, ingetin. Biar kita jadi orang yang tunduk patuh sama orang tua kita, biar bisa nyenengin. Mudah-mudahan orang tua kalian, orang tua kita bisa merasakan kebahagiaan saat memiliki anak kita. Ya, dia bisa ngerasain. Ingetin ya, sorga kalian ini di bawah telapak kaki emak. Walaupun udah punya istri, sorga kalian di bawah telapak kaki emak. Jangan pernah engkau menomorduakan emak, ibu kita, jangan. Walaupun ente punya istri setinggi langit cakepnya, nggak pernah bisa menandingi kedudukan seorang ibu. Bang Nursi, ingetin. Ibu kita yang ngajarin kita jalan, ngajarin kita makan, ngajarin kita berbicara. Qala, berkata Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang ta'allamal Qur'ana, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang memuji adalah baginda Rasulullah, yang menyampaikan hadis ini adalah Rasulullah. Dan hadis ini rawahul imamu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Imam Bukhari, fi sahihihi, pada kitab sahihnya, yakni Sahih Bukhari, alladzi huwa ashahhul kutubi ba'dal Qur'an. Garis bawahin, alladzi huwa ashahhul kutubi ba'dal Qur'an. Kata Imam Nawawi, Sahih Bukhari itu paling sahihnya seluruh kitab-kitab yang ada setelah Al-Qur'an. Maka bila kalian sudah disebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Jadi belajar, baca Al-Qur'an dan mengajarkan. Karena itu kalian nanti akan harus bisa mengajarkan, terima setoran. Udah selesai setoran, belajar terima setoran, lengkap syaratnya. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, mengajarkan, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau cuma belajar doang cuma satu, tapi kalau dua, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, belajar juga dan mengajarkan juga.
Dan ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Imam Nawawi, alladzi huwa ashahul kutubi ba'dal Quran. Lah kalau Nabi telah memberikan predikat sebaik-baik di antara kalian umat Nabi Muhammad adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, kemudian kita masih menjadi orang yang ketakutan, rada aneh. Kok orang terbaik di antara umat Nabi Muhammad lagi ketakutan? Yang lebih aneh lagi, kok orang yang sudah dipuji oleh Nabi Muhammad sebagai umat terbaik, orang terbaik, justru malah menjauh dari Al-Quran, lari dari Al-Quran. Ente baca sholawat, cinta kepada Nabi, tapi yang disabdakan oleh Nabi kalian tidak percaya. Ya bang, biar ada kata ada anak presiden, anak pejabat, anak apa, tapi kalau mereka nggak baca Al-Quran, dia menurut Nabi SAW tidak pernah bisa mengungguli kedudukannya dibandingkan dengan mereka yang baca Al-Quran dan mengajarkannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata Sayyidah Aisyah. Ini Sayyidah Aisyah dapat salam dari malaikat Jibril. Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan dia yang baca Al-Quran itu mahirun bihi, dia pandai dengan Al-Qurannya, pintar dia, bacaannya bagus, makhorijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus. Lihat levelnya sabda Nabi SAW, ma'as safaratil kiramil barara. Ente yang baca Al-Qurannya cakep, tajwidnya cakep, hafalannya cakep, apalagi suaranya cakep, ente bukan level manusia, ente levelnya sabda Nabi, ma'as safaratil kiramil barara, bersama as-safarah, yakni malaikat kiramil barara yang mulia dan dia berbakti. Ada tuh di Al-Quran. Coba dibaca itu apa, Kak Marhamah ya, surat Abasa tuh kalau nggak salah tuh, bi aidi safaratin kiramin barara ya, kalau nggak salah di itu ya, Abasa wa tawalla ya. Coba sampai ayat itu ya, Abasa wa tawalla, itu ya, Abasa wa tawalla ya, ada ya, bi aidi safaratin kiramin barara. Yang enak, biar ini saudara-saudara kita yang menyaksikan dari TikTok dan nanti di YouTube, orang-orang yang kemudian merasakan ternyata begitu nikmat itu bacaan Al-Quran. Tadi ini bahkan ada yang nanya, yang baca Al-Quran siapa? Mudah-mudahan menjadi sebuah hidayah. Al-Quran itu nikmat, makanya kalian yang punya suara bagus, karunia dipilih oleh Allah. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istawna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah
ذي سفرة كرام بررة. Coba baca terjemahnya dari Kalla innaha tadhkirah. Ayat ke-11 ya. Ada ya? Biar kalian tahu nih Al-Quran yang sedang kalian usahakan untuk menghafalnya, mempelajarinya adalah sesuatu yang Allah puji di dalam Al-Quran, bukan sembarangan. Jadi kalau Allah menganggap ini sesuatu yang sangat besar, bagaimana mungkin engkau sebagai hambanya meremehkan? Ayat ke-11-nya ya, ayat ke-11-nya sampai ayat ke-16-nya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Coba lihat sekali lagi Kak, diulang Kak. Agak lambat itu ininya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan. Yang ditinggikan dan disucikan. Coba lihat. Marfu'atin mutahharah. Nah, lanjut. Di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Coba lihat. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ini yang sedang kalian ikhtiarkan siang malam bersama Al-Quran, berusaha bacaan tajwidnya, bacanya secara murattal, dari nggak bisa jadi bisa, kemudian kalian baca ini, kalian setorkan, kemudian diulang-ulang berkali-kali, karena yang akan kalian kejar adalah level ma'as safaratil kiramil bararah, bukan level manusia. Jadi kalau emang berat dan susah dan membutuhkan energi yang besar, emang masuk akal. Pertama adalah orang-orang pilihan. Kalian tidak akan mendapatkan kesusahan, dan kalian disebut oleh Nabi ma'as safaratil kiramil bararah. Makanya nanti kalau bapaknya, emaknya pada ngafal Al-Quran, sampaikan ini kepada anak-anak kalian kelak, biar mereka juga menghafal Al-Quran. Biar jangan kumpul cuman di dunia doang, bagaimana mereka nanti juga akan kumpul di yaumil qiyamah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'u fihi, dan dia kesusahan ya, terbata-bata fihi, pada membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syaqun, dan dia atas usaha membaca Al-Quran itu syaqun, lelah, capek. Kan kalau ngaji udah rada tua, itu udah rada susah, capek, dan hurufnya capek. Kalau kalian belajar dari kecil, lisannya masih gampang untuk dibentuk. Tapi waktu kita belajar dengan tahqiq berasa capek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berkali-kali diulang. Dan mereka yang membacanya dengan terbata-bata, dia belajar terus nggak nyerah, walaupun umurnya udah banyak, dia masih mau belajar. Lihat apa yang disampaikan oleh Nabi, dia dalam keadaan kelelahan, bagi dia ada dua pahala. Pahala dia belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, pahala dia nggak nyerah dalam kelelahannya, tetap dia belajar Al-Quran. Wa rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslimin An-Naisaburi fi sahihaihima. Hadis selanjutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari. Wa Abi Musa al-Asy'ari ini seorang sahabat Nabi yang dia disebut oleh Nabi mendapatkan warisan seruling Nabi Daud. Karena kalau dia baca
Umar Ibn Khattab bahkan setiap malam minta untuk Abu Musa al-Asy'ari datang ke rumahnya sekedar pengen mendengarkan bacaan Al-Quran Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kalau dia baca tuh terdiam semuanya karena nikmatnya tuh bacaan Al-Quran. Di Ihya itu diceritain, namanya Tuan Syekh Yahya, abe lupa Yahya bin apa. Itu kalau beliau jadi imam, hening, seakan-akan tidak ada manusia kecuali dia. Saking semuanya menikmati bacaan itu. Tidak sedikit yang menangis, bahkan jatuh pingsan karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Oh dahsyat, energi Al-Quran itu luar biasa. Cuman yang bikin jadi energi Al-Quran menjadi lemah karena engkau membacanya cengangas-cengenges. Ini abe ingetin, jangan pernah cengangas-cengenges, nggak pantas. Ini kalamullah. Kalau lagi baca Al-Quran, dia harus fokus dulu. Begitu, apalagi sih dia nggak bisa kemudian sampai melupakan urusan dunia. Kalau baca Al-Quran, begitu selesai Shadaqallahul Azim baru. Jangan ya bang, jangan bikin malu guru-guru kita di hadapan Allah gara-gara punya murid ngerendahin Al-Quran. Jangan. Itu Imam Malik kalau mau baca hadis Nabi, beliau mandi dulu, mandi pakai minyak, pakai jenggotnya diminyakin, pakai baju yang paling cakep, baru menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang dia. Itu hadis Nabi, bagaimana kalamullah. Ya. Jadi kudu maksimalkan penghormatan kita kepada kalamullah. Siapa orang yang menghormati dia pasti akan diberikan tempat yang tinggi oleh Allah. Ya. Makanya kalau habis baca tuh dicium. Bukan nyium bentuknya, Qurannya bukan, tapi dia nyium ini adalah kalamullah. Orang Wahabi bilang bid'ah nggak dilakukan oleh Nabi. Ya iyalah, Nabi mau udah manusia paling mulia. Kita yang lagi butuh banyak usaha supaya Allah ridho sama kita. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana mathalul utrujah. Bermula perumpamaan orang yang beriman, alladzi yaqra'ul qur'ana, yang dia membaca Al-Qur'an, itu mathalul utrujah, seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya wangi, cakep, dan rasanya enak. Itu orang mukmin yang dia baca Al-Quran. Ini kalian lagi-lagi diceritain oleh Nabi di dalam Al-Quran. Yang disebut dengan Bang Fajar adalah orang seperti buah utrujah. Wanginya cakep, rasanya enak. Nah itu, ini kan sabda Nabi. Makanya kalau orang demen baca Al-Quran, nah itu orang yang seperti buah utrujah. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'ana, dan bermula perumpamaan orang yang beriman, alladzi la yaqra'ul qur'ana, yang dia tidak membaca Al-Qur'an, matsalut tamrah, seperti buah kurma, la rihalaha wa ta'muha hulwun, tidak ada bau pada buah kurma itu dan rasanya manis. Kurma itu nggak dicium, nggak ada baunya, tapi rasanya manis, apalagi kurma ajwa. Jadi Al-Quran itu akan membuat semerbak diri kita, menebarkan bau sedap, bau wangi. Habis satu waktu ngisi ceramah di Condet, ada tuh yang Habib Muhammad yang alim, yang lucu kalau ceramah tuh. Habib Muhammad Condet itu Muhammad apa sih? Yang lucu, pakai pantun mulu, petasan ceplik siapa? Ali Idrus ya, Habib Muhammad Ali Idrus. Itu waktu Habib ngisi di dekat di masjid dekat rumah beliau. Habib begitu datang, ini kisah nyata. Begitu datang, Habib disuruh duduk samping beliau karena Habib yang ceramah. Begitu Habib duduk, kemudian beliau bilang begini, Kiai, baunya bau hadat nih, gitu.
baunya bau haddad. Iya Bib, saya emang wiridannya Rotibul Haddad. Jadi ada tercium sama orang-orang tertentu. Bacaannya wiridannya Haddad. Kalau beliau Atos wiridannya. Kalau aneh bacanya Rotibul Atos. Jadi begitu Abi duduk langsung kecium tuh Bang. Ya, orang dikasih kelebihan karena memang dapat ijazahnya adalah Rotibul Haddad. Ini bau badannya bau Haddad nih. Gitu. Bisa begitu Bang Mursi. Kecium. Apalagi Al-Quran. Kan di Rotibul Haddad ayat Al-Qurannya nggak terlalu banyak. Bagaimana yang 30 juz? Bagaimana semerbaknya? Ya, jadi Al-Quran itu bagi orang yang suka membacanya, maka dia seperti utrujah. Wanginya cakep, baunya cakep gitu. Wa ta'muha, dan rasanya juga enak. Tapi kalau orang yang beriman dia nggak suka ngaji, nggak suka baca Al-Quran, maka dia beriman, tetap dia diumpamakan sebagai seperti sebuah korma, buah korma. Dia nggak ada baunya itu buah korma, tapi enak betul rasanya, banyak vitaminnya. Jadi kalau beriman tuh, beriman dengan sesungguhnya ya. Jangan beriman juga tapi takut aja urusan dunia. Bagaimana sih ente nyembah yang mempunyai dunia lagi takut urusan dunia? Berarti kan nggak yakin, ya. Yeah. Kan kita tahu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masih otak aja diandalkan. Ikhtiar wajib. Tapi mendewakan ikhtiar nggak boleh, haram. Berpegang teguh kepada ikhtiar haram. Ya kayak kita jualan air mineral Istanaku galon. Ikhtiar sekedar aja. Tapi ikhtiar tidak akan pernah bisa menentukan apa yang akan kau dapatkan. Tetap harus wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah lihat. Enggak bakalan susah kalau dia beriman dengan sesungguhnya kepada Allah. Enggak. Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana, dan bermula perumpamaan orang munafik. Orang munafik tuh tanda-tandanya orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ingetin kalau males-malesan sholat, ketahuilah kata Al-Quran, pada dirimu terdapat potensi munafik. Kita nggak bisa bantah, Al-Quran yang bilang. Ya, betul nggak Pak? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Coba bacain ayatnya Kak Marhamah. Ditaikin dikit suaranya itu. Ya boleh kasih. Coba kasih ayatnya biar enak. Enggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allahumma sallimna ya Rabb. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah, terjemahnya Kak ada di situ. Nanti mau kalau udah metode harfunnya udah keren gitu, wah dia nggak pakai ngeliat terjemah lagi. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, yukhadi'una, mereka menipu. Siapa orang-orang munafik? Allah, akan Allah. Nah, itu kalau metode harfunnya jalan ya. Ya sekarang mah metode harfunnya masih awal-awal, lihat aja dulu terjemahnya. Sesungguhnya orang munafik itu sama kan artinya? Allah. Nah, lanjut. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.
Wala yadhkurullaha illa qalila. Ini makanya kita, karena kita orang Al-Quran, kalau lagi malas dalam sholat, hati-hati. Kata penutup juz 5 nih, ente berpotensi punya sifat orang-orang munafik. Apalagi yang teman-temannya udah selesai wirid, dia masih tidur. Ya, begitu kita keluar, wah masih ada yang tidur, ngerian lagi tuh. Tapi masih masih ketolong dalilnya. Kan kalau orang tidur bebas hukum, keren. Yang jadi masalah, orang udah pada sholat, dia lagi di kamar aja. Sholat yang enggak, tidur yang enggak. Mendingan lu tidur pingsan ketahuan, bebas hukum. Daripada orang pada sholat, dia kemudian di kamar enggak sholat. Hati-hati, ente punya potensi munafik. Naudzubillah. Munafik fid darkil asfali minan nar. Naudzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Kalau orang munafik itu baunya dia cakep, tapi rasanya pahit. Wa ta'muha murrun, pahit dia. Khianat terus. Kalau lagi ngomong mah cakep, kayak belain kita, kayak ngedukung kita, tapi di belakang nggak taunya dia menikam. Nah itu orang munafik. Orang-orang yang mukanya dua, di depan lain, di belakang lain. Makanya kalau kalian perhatikan itu pembukaan di juz 1 itu, giliran ceritain orang beriman nggak terlalu banyak ayatnya, orang kafir nggak terlalu banyak ayatnya. Tapi giliran orang munafik, waduh, banyak betul. Malah ada satu surah ya, Al-Munafiqun. Wa matsalul munafiqi alladzi la yaqra'ul qur'ana kamatsalil handhalati. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, alladzi la yaqra'ul qur'ana, tidak membaca. Siapa orang munafik Al-Quran akan Quran, itu kamatsalil handhalah, seperti buah handhalah. Apa tuh buah handhalah? Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik enggak baca Al-Quran, maka dia seperti handhalah, tidak ada baginya bau, ya, semerbak baunya nggak ada, dan rasanya juga pahit. Coba apa yang disimpulkan? Orang munafik saja kalau dia baca Al-Quran masih menebarkan bau wangi, orang munafik tuh. Ya kan, yang ketiga tadi, wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah, matsalur raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Itu orang munafik. Bagaimana orang beriman? Jadi orang munafik aja kalau nempel sama Al-Quran, cakep dia namanya. Itu orang munafik. Naudzubillah. Tapi apalagi orang yang beriman, nempel dia dalam pengertian dekat dengan Al-Quran. Nah, tadi kalau Marama baca sampai mana? Sampai Sahihahima ya. Nah, lanjutin coba. Wa Umar. Lanjutannya kan? Satu-satu aja gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu ada Anna saudaranya Inna. Kalau saudaranya Inna kudu apa? Nasab. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Artinya beliau menceritakan kebersamaan saat bersama Rasulullah. Nikmat banget ya kalau lagi baca begini. Ya Allah, enak banget Umar bin Khattab bisa dengar langsung sabda dari Nabi. Nikmat. Abis kali ngebaca teks model kayak begini, ngiri rasanya. Kayak apa artinya mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita kemudian kebagian berkahnya, karena mendengar sabda Nabi, kita membaca hadis sama saja seperti kita mendengar sabda Nabi.
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu yarfa'u bihadzal kitabi, akan mengangkat dengan sebab ini kitab, yakni Al-Quran, aqwaman, beberapa kaum, wa yad'u bihi akharin, dan akan merendahkan siapa Allah bihi, dengan sebab Al-Quran, akharin, orang yang lain, kelompok kaum-kaum yang lain. Rawahu Muslim, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Coba lihat, ini hadis Nabi. Nggak bakalan nih ente hina kalau bersama Al-Quran. Nih, ingetin, tandain, sesungguhnya Allah akan mengangkat, apalagi sih satu orang, kaum, beberapa kaum, kalau mereka dengan sebab Al-Quran, dia keangkat tuh berkah. Apalagi kita. Jadi nggak ada ceritanya kalau kemudian bersama Al-Quran menjadi orang yang hina urusan dunia akhirat. Tapi ada juga warning dari Nabi, dan dengan kaum-kaum yang lain. Ini ada sebabnya. Sebabnya karena dia dalam tanda kutip udah dihafalin, ditinggalin, atau dia ada dalam Al-Quran. Dia hafal juga tapi khianat kepada Al-Quran. Na'udzubillah. Lanjut Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Allah sallallahu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an ashabihi. Rawahu Muslim. Ya Rabbana, ya Rabbana. Apa tuh Kak? Salawatnya yang tentang itu? Tentang itu Kak? Apa Kak? Yang tentang Al-Quran Kak? Yang tentang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Hah? Coba Kak. Itu, yang penting salawat tentang Al-Quran coba Kak. Sedikit aja. Biar benar-benar malam ini jiwa kita itu dipenuhi dengan kucuran keberkahan dan kecintaan kepada Al-Quran. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an Ya Rabb. wa akrimna bikaramatil Qur'an. Ya Allah. Wa syarifna bisyarafatil Qur'an. Ya Allah. Wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an. Ya Rabb, nih lihat terakhir, wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Dari Abi Umamah al-Bahili, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian akan Al-Quran. Nabi pesan kepada umatnya, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian akan Al-Quran. Gak ada pemimpin seperti baginda Rasulullah yang begitu perhatian peduli kepada umatnya. Iqra'ul Qur'an. Jadi pada saat kalian sedang membaca Al-Quran, kalian sedang menjalankan perintah sang baginda Rasulullah. Pada saat kita baca Al-Quran, iya ya Nabi, kami baca Al-Quran. Qara'tul Qur'an Rasulullah, aku baca Al-Quran ya Rasulullah, sebagaimana
nasihat ma ausautani, sebagaimana kau telah mewasiatkan kepada kami, kama sebagai kan kepada kami ya kenapa Nabi nggak pengen umatnya bisa fa innahu, maka punya Al-Quran ya'ti yaumal, itu datang Al-Quran yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat, penolong bagi mereka ashabi yang dulu pada saat di dunia membaca Al-Quran. Rawahu Muslim. Lanjutkan, kita nggak bakal susah nanti di yaumul qiyamah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa nataini, rajulun ataahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili, rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. dan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ini anaknya Umar Ibnul Khattab. Kalau ketemu Ibnu Umar ini maksudnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Umar, anaknya Abdullah dan ayahnya Umar, makanya pakai huma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad dengki kecuali pada dua hal. Dengki itu enggak boleh, karena dia akan memakan kebaikan seperti takulun hatab, seperti api yang memakan bakar. Tapi untuk dua hal ini boleh hasad. Apa itu? Rajulun atahul Qur'ana, seseorang yang telah kepadanya, memberi kepadanya Allah Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an. Jadi Allah yang kasih. Fahuwa yaqumu bihi, kemudian dia yaqumu bihi, berdiri dengannya, artinya membacanya, membaca Al-Quran, ana al-laili, di penghujung malam, wa ana an-nahari, dan di penghujung siang. Jadi dia berdiri dalam sholat baca Al-Quran, atau dia bangun, dia dalam keadaan wudhu dia baca Al-Quran terus. Nih lihat, yang begitu tuh ente perlu dengki, perlu kepengen yang begitu. Dengar nih misalnya Bang Fanan lagi terus aja, enggak ada capeknya, perlu boleh didengkiin. Bang Fanan makan dulu, enggak, saya enggak nafsu makan kalau sudah bersama Al-Quran, karena Al-Quran menghilangkan rasa lapar. Wih, nih ini ada abe bawa berkat, nggak sebanding dengan Al-Quran. Wih, ini ada Mama Fatah bawa peyek, nganterin peyek. Saya bersama Al-Quran, tapi kemudian dia bisikin, tolong disisain ya. Ya sama aja itu mah akal juga. Wa rajulun atahullahu malan, dan seseorang yang telah memberikan kepadanya siapa Allah malan, akan harta, fahuwa yunfiquhu, maka kemudian dia menginfakkannya, ana al-laili wa ana an-nahar, di penghujung malam dan penghujung siang. Makanya ada tuh istilah sedekah subuh. Jadi kalau sedekah subuh, wah itu lain tuh, malaikat mendoakan langsung tuh. Jadi jangan engkau menjadi orang yang ngiri, dengki, kecuali kepada dua orang ini. Orang yang demen baca Al-Quran, ana al-lail, dan orang kaya yang demen bersedekah, atau orang yang demen bersedekah, ya. Jadi harus punya, jangan ngarep disedekain mulu. Bagaimana caranya supaya bersedekah, ya.
Jangan niatnya buat berharapnya disedekahin. Tapi kalau ada yang ngasih terima, jangan soal. Ada yang ngasih terima Bang Fahri. Tapi jangan pernah kita untuk menjadi orang yang berharap dengan sedekah. Cuman kalau belum ngirim, tanyain juga udah ngasih apa belum. Sama aja lu Bang Fahri selalu ditanyakan kabarnya, apakah ada kiriman dari Mama Fata? Belum insya Allah malam ini. Iya Bang ya, hampir setiap malam ya Bang. Setiap malam. Oh setiap malam. Kok Abang nggak pernah dibagi? Udah habis sama Bang Arif duluan. Atau jangan-jangan Bang Fanan kali. Dia bersama Al-Quran ngaji, ente ini ada Bang? Enggak taunya di bawahnya udah disiapin sama dia. Dia udah siapin. Pantesan gak mau rebutan. Itu buat nambah keyakinan bagian kecil dari keberkahan Al-Quran ya. Karena puncaknya adalah ketika Allah memberikan kita keridhoannya. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warawainahu aidan min riwayati Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. La hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Naam, warwainahu dan kami meriwayatkan juga aidon min riwayati Abdullah bin Mas'ud. Tadi kan kata Imam Nawawi kami meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Umar. Tapi beliau juga meriwayatkan hadis dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atau Ibnu Mas'ud terkenalnya. La hasada illa fitnataini. Redaksinya berbeda dikit. Tidak ada dengki kecuali kepada dua hal. Rajulun atahu Allahu malan, seorang yang Allah berikan kepadanya harta, fasallatahu, kemudian sallato menguasakan siapa rajul hu akan malan ala halakatihi atas habisnya itu harta fil haqqi kepada kebenaran. Jadi kalau ada orang yang jor-joran sedekah dipuji juga, ente kudu ngirim orang kayak begitu. Kan biasanya ada orang yang setan bangsa jin berbentuk manusia tuh, yang yuwaswisu fi sudurin nas. Dia kan minal jinnati wan nas. Dia membisikkan, jangan ente sedekah berani banget, ntar buat ente mana, ntar buat ini gimana. Itu tuh bangsa jin dari yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Jadi manusia ada yang kerjanya begitu. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Ada orang yang bakhil, tapi Al-Quran juga menceritakan ada orang yang udah bakhil wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, menyuruh manusia untuk berbuat bakhil. Udah dia bakhil nyuruh orang berbuat pelit, jangan tolongin, jangan sedekah ya. Karena di Al-Quran gitu ya. Ya betul ya Bang? Betul Bang? Coba kita dengar ayatnya dari Kamar Hama. Ini terakhir, insya Allah besok kita lanjutkan. Karena nih kajiannya sangat mengaduk-ngaduk suasana hati. Lu ngapa sih colek-colek aja lu pada orangnya? Colek-colekan aja Arif sama ini Nursi. Lu sih gara-gara lu yang ngelarang gua ngasih gitu. Dan ini ayatnya coba. Allah. Yang enak Kak, taikin. Oh, emang nih suka gangguin nih kagetan nih. Tapi dalam suruh baca aja serak. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله
Terjemahnya nggak? Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Disenyum lagi berdua Arif sama Nursi. Nanti kita dengarkan pengakuan Nursi, apa yang membuatnya tertawa. Apakah ada ketularan Gesna? Ketawa, ntar serak lo ketawa mulu. Ayo Kak, terusin Kak. Dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Apa coba baca yang benar dong? Akhir, kikir. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Tuh, kita lihat coba ekspresinya di berdua lagi ngobrol nih, Nursi sama Arif. Udah lu tobat lu, jangan begitu lagi gitu. Ya jangan ya, bakhilnya nggak boleh, apalagi naudzubillah nyuruh orang bakhil, dia ngajak-ngajak. Jangan naudzubillah. Kalian, kita orang Al-Quran, orang pertama yang harus mengamalkan Al-Quran. Ini dahsyat, apalagi pertemuan besok masih bisa kita ngaji lagi, kita hatamin ini bab 1. Karena memang dahsyatnya buat menguatkan keyakinan kita. Orang abis dengar Bang Fanan langsung deres mulu gara-gara ngaji ini atibian. Wih, Bang Fanan malu lagi deres. Rupanya taubat dia udah. Dengerin habis ngaji kitab ini, ya emang kudu semangat. Target kita itu adalah bagaimana menjadi orang yang disebut sebagai keluarga Allah di permukaan bumi. Apalagi besok nih, bagian tentang memberikan mahkota buat kedua orang tua. Sayang kalau kita bahas sebentar, ini harus ada penjelasan banyak. Ya, besok kita ngaji lagi setengah. Abe ngajar dulu di Mujahidin, besok kita ngaji lagi. Ya, ini Bang ya. Sampai di sini, any question? Lu ngerti nggak any question? Paham loh. Ada pertanyaan? Karena ntar mau baca tuh Kanabila ya. Siapa baca? Mana? Aina hiya Kanabila? Hah? Kamar. Rapat. Oh rapat ngurus. Oh, tapi siap baca nggak dia kameramen? Nabila. Siap baca ya? Ayo dibaca Kak, itu nutup. Bismillahirrahmanirrahim.
صحبه